Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumirah. Saya dari SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima. Saya mengajar di kelas 1B, kelas mandiri. Berinteraksi adalah hubungan sosial yang kita butuhkan sehari-hari. Anak-anak berinteraksi dengan temannya secara natural dengan melihat, mendengar, dan menirukan perbuatan yang dilakukan teman dan orang-orang di sekitarnya. Anak-anak cenderung mengikuti perkataan teman walaupun yang dikatakan oleh temannya adalah hal yang tidak baik. Ketika temannya melakukan sesuatu, entah itu perbuatan yang baik atau tidak baik, mereka akan mengikutinya. Hal ini memperlihatkan karakter anak yang berbeda-beda serta pola asuh di rumah yang berbeda. Di sekolah secara umum dan di kelas secara khusus berkumpul anak-anak yang memiliki karakter dan pola asuh yang berbeda. Perbedaan karakter dalam berinteraksi di kelas ditambah dengan jumlah anak yang banyak membuat guru sedikit mengalami kesulitan dalam mengatur dan mendisiplinkan kelas. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak terhadap kelancaran proses belajar mengajar serta penanaman disiplin dan karakter baik di dalam kelas. Hal ini membuat saya berpikir untuk mengenalkan lebih awal tentang aturan-aturan kelas sebagai acuan untuk guru dan siswa dalam menanamkan kedisiplinan dan kemandirian di kelas di usia dini, serta penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, karena setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa itu aturan? Bagaimana cara membuat aturan? Bagaimana jika ada siswa yang melanggar aturan? Aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya agar tidak ada yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti ingin menang sendiri dan lainnya. Bagaimana jika ada yang melanggar? Akan diberikan sanksi. Apa itu sanksi, Ustazah? Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati beragam macam aturan-aturan yang berlaku. Sanksi dibuat berdasarkan mufakat dan musyawarah bersama dengan siswa di dalam kelas. Siswa diberikan kesempatan untuk menyepakati sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan. Dengan dibuatnya aturan bersama dengan siswa diharapkan siswa dapat mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Aturan diterapkan sejak dini agar siswa terbiasa melakukan hal baik untuk membentuk karakter baik serta sikap, disiplin, dan kemandirian anak di usia dini. Langkah awal yang dilakukan dalam membuat aturan kelas adalah dengan mufakat dan musyawarah dengan siswa di dalam kelas. Siswa diberikan kesempatan untuk musyawarah dengan siswa lainnya di dalam kelas, diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal yang ingin dilakukan dan tidak ingin dilakukan agar suasana di dalam kelas menjadi nyaman. Guru membantu siswa merumuskan hal-hal yang diinginkan sehingga timbul aturan yang disepakati oleh siswa dan guru tanpa adanya unsur paksaan dari guru. Alur belajar dalam pembelajaran ini adalah menggunakan alur terpadu. Terpadu merupakan pendekatan saintifik yang disempurnakan dengan tahapan penerapan pemahaman yang diperoleh di kelas ke dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawinya. Jadi anak-anak itu diberikan pemahaman kenapa harus mematuhi aturan dan apa yang terjadi jika aturan itu tidak dilaksanakan. Urutan terpadu: telaah, mengkaji konsep eksplorasi, menggali pengetahuan, rumuskan, menyimpulkan hasil eksplorasi, presentasi, menjelaskan hasil rumusan, eksplorasi, aplikasi, menggunakan hasil pembelajaran untuk memecahkan masalah duniawi, menerapkan hasil pembelajaran dalam dunia nyata, masalah ukhrawi, menerapkan hasil pembelajaran yang didapat dalam pelaksanaan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode yang diterapkan adalah metode diskusi, tanya jawab, perancangan, demonstrasi, games,
atau ice breaking, bermain kartu, berpasangan, bernyanyi, main tebak gambar, menempel gambar, menyanyikan lagu pelajar Pancasila dan ikrar pelajar Pancasila yang sesuai dengan tema tentang aturan. Pelaksanaan aturan dilakukan dengan cara guru membagi siswa menjadi 4 kelompok secara heterogen dengan tujuan agar siswa saling mengenal dan membantu mengingatkan untuk selalu bekerja sama dalam menerapkan aturan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dengan cara pembagian kelompok secara acak, di mana di dalam setiap kelompok memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda-beda, akan saling melengkapi karena di setiap anak diberikan penanganan yang berbeda sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Tentang materi aturan, ada yang dengan menyimak penjelasan guru, ada juga yang mendengar audio, ada yang mengenal aturan dengan gambar, serta ada yang mengenal aturan dengan mempraktekannya secara langsung. Artinya demonstrasi langsung. Hal ini lebih efektif karena anak melihat, mendengar, mengingat, serta mengalami langsung aturan yang dipelajari dan akhirnya anak menjadi mengingat apa yang dipelajari karena berkesan dan juga dialami langsung. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang membuat guru selalu bergerak menjadi fasilitator yang baik yang melayani dengan sepenuh hati. Dengan harapan kebutuhan semua siswa dapat terpenuhi dengan cara melayani kebutuhan anak satu persatu, namun harus membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya sebagai guru harus berpikir bagaimana pemenuhan kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi semua dengan waktu yang bersamaan. Caranya adalah dengan menyiapkan pembelajaran yang melibatkan 3 gaya belajar, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Hal ini perlu dilakukan karena berbagai keberagaman gaya belajar ada di dalam kelas. Memang itu diperlukan. Kemudian selanjutnya melihat bakat dan minat siswa ketika mereka menyukai pembelajaran itu melewati cerita atau berdongeng, bernyanyi, atau melalui tempelan gambar-gambar, atau mungkin langsung praktek seperti mengalami secara langsung. Dan juga melihat keadaan siswa, kondisi siswa pada saat datang ke sekolah dalam keadaan senang, sedih, marah, kecewa, atau dalam keadaan mengantuk atau lagi malas-malasan. Hal ini perlu dilakukan untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Karena kalau mood anak tidak bagus, maka pembelajaran tidak bisa masuk dalam pemahaman anak tersebut. Maka guru perlu untuk merancang pembelajaran dengan menyiapkan sarana yang mendukung dengan kebutuhan siswa. Dalam hal ini materinya adalah tentang aturan. Dari sini kita memahami dan memahamkan siswa tentang aturan. Kita bisa menanyakan langsung pada siswa aturan apa saja yang dibutuhkan di dalam kelas agar pembelajaran di dalam kelas berjalan dengan lancar, dan dengan menyiapkan materi melalui bercerita, bernyanyi, berdiskusi, mempraktekkan langsung. Hal ini akan membuat pembelajaran menjadi sangat menyenangkan, apalagi jika ditambah dengan games dan kartu bergambar dan gambar-gambar yang berhubungan dengan aturan. Hal ini akan lebih efisien dilakukan. Pembelajaran berdiferensiasi di sini dapat dilihat pada proses pembentukan kelompok secara heterogen, di mana kelompok dibagi berdasarkan tahapan kemampuan anak yang berbeda-beda. Pemilihan anggota kelompok agar dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan juga bisa membantu untuk saling mengingatkan dan saling bekerja sama dalam kelompok. Dengan pelaksanaan aturan, disiplin dan kemandirian di usia dini diharapkan terbentuk karakter baik pada siswa, sehingga siswa terbiasa untuk menerapkan aturan-aturan yang dibutuhkan dalam berinteraksi dan bisa memberikan suri tauladan yang baik bagi teman-teman yang lain. Setiap aturan akan berhasil dengan cara melakukan pembiasaan terus-menerus. Jadi, pembiasaan yang berkelanjutan bagi anak-anak itu penting untuk menanamkan dan menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian sejak dini,
karena proses tidak akan menyia-nyiakan hasil, karena tidak ada yang tidak mungkin. Kembali lagi bagaimana cara pandang kita, cara berpikir kita pada sesuatu, semuanya ada pilihannya. Mau menjadi baik atau tidak baik itu tergantung kita yang memilih dan menerapkannya. Segala sesuatu punya tantangan yang harus dihadapi. Jadi pandainya kita sebagai guru untuk menyelesaikan tantangan dan memberikan solusi terbaik demi masa depan yang lebih cerah dan berkembang lagi. Salam guru-guru hebat, mari mengajar, belajar, dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.